Jadi keindahan dan kebaikan itu efeknya instan. Nah, barulah setelah mereka itu melihat keindahan, mereka itu melihat kebaikan yang ada, barulah kemudian mereka ingin lebih dalam masuk ke dalam konsep. Ini terjadi biasanya ya. Biasanya, tidak semua. Memang ada orang-orang yang ketika mereka lihat konsep, mereka langsung mau masuk Islam. Tapi kita bicara yang mainstream. Bahwasanya orang tuh melihat keindahan dulu, kebaikan dulu, kemudian mereka baru mencoba tertarik pada kebenaran apa yang ditawarkan oleh Islam. Misal, kalau kita mulai dengan kebenaran dulu, misalnya konsep kebenaran itu kan adalah misalnya ya, bahwasanya Islam tuh punya Tuhan yang satu, Islam tuh punya konsep di mana Tuhan itu berbeda dengan makhluk, Islam tuh punya konsep di mana Tuhan itu sangat maha kuasa, sebaliknya makhluk itu sangat lemah. Tapi begitu kita jelaskan konsep ini, bisa jadi mereka hanya akan puas. Sebagaimana ketika ada orang yang belajar di kampus, ketika mereka mendapatkan satu konsep tentang fisika kuantum misalnya, atau konsep tentang kebenaran teori relativitas misalnya, tapi itu hanya berlalu aja sebagai sebuah pengetahuan, tapi tidak menjadikan mereka berubah dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kebenaran tanpa kemudian orang tuh interest lewat kebaikan dan lewat keindahan mungkin bisa jadi hanya sebuah teori saja. Nah, maka itu yang kemudian kita sampaikan, cobalah kita untuk mengerti point of view mereka. Walaupun dari point of view kita, senantiasa seorang dai, senantiasa seorang muslim, pasti harus berangkat daripada sesuatu yang benar. Jangan pernah kita membuat sesuatu, kecuali kita sudah mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Maka dari kebenaran itulah, kita mencoba menyampaikannya dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling banyak memberikan benefit bagi orang-orang. Dengan cara yang paling, membuat orang itu suka dengan kita. Dan kita sampaikan dengan cara yang paling indah. Seperti apa cara yang paling indah? Cara yang paling mudah difahami, dengan contoh dan analogi, dengan memberikan role playing, dengan memberikan simulasi, dengan memberikan apapun, itu adalah seorang dai. Maka ketika dai memulai dari ketika seorang dai, seorang pengemban dakwah memulai daripada kebenaran, lalu kemudian dia berusaha menghiasinya dengan kebaikan, dan itu kemudian dia tampilkan dengan cara yang paling indah, itu akan bertemu dengan mad'u-mad'unya, atau dengan orang-orang yang diseru, atau objek-objek dakwah yang mereka akan bertemu pada awalnya dengan yang namanya keindahan, lalu mereka akan masuk kepada kebaikan, dan mereka akan berakhir pada kebenaran.